Om Swastiastu. Hai, nama saya Kademira Deviantari Putri, absen 15 dari kelas 10 MIA 3. Hari ini, di video ini, saya akan sedikit menjelaskan dan menyimpulkan serta memberikan beberapa contoh tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa kalian tahu negara Indonesia ini berdasarkan letak geografisnya berada pada posisi silang atau yang disebut dengan cross possession. Kenapa? Karena negara Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudra Pasifik dan samudra Hindia. Kalau dilihat-lihat, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu terbilang tempat yang strategis dan menguntungkan, bukan? Tetapi, apa kalian tahu? Sebenarnya, dengan adanya posisi silang ini, negara Indonesia tidak terbebas dari yang namanya ancaman. Apa sih itu ancaman? Ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Ancaman integrasi nasional ini bisa datang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri sendiri. Biasanya ancaman ini berupa militer atau non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dapat berbentuk pelanggaran wilayah, espionage, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena biasanya ancaman non-militer ini berdimensi, yaitu berdimensi ideologi, berdimensi politik, berdimensi ekonomi, berdimensi sosial, berdimensi budaya, berdimensi teknologi dan informasi, serta berdimensi keselamatan umum. Ancaman ini biasanya datang dari berbagai bidang, yaitu bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, ancaman pasti akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti contohnya akan muncul gaya hidup yang konsumtif, yang kedua munculnya hidup hedonisme, yang ketiga munculnya sikap individualisme, yang keempat munculnya gejala weternisasi, yang kelima semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa Indonesia, yang keenam semakin lunturnya nilai agama di Indonesia. Salah satu kasus ancaman yang terjadi di Indonesia yaitu gerakan separatisme di Papua dengan nama organisasi, yaitu Organisasi Papua Merdeka. Sebenarnya kasus OPM ini sudah sangat lama terjadi, tetapi baru-baru ini OPM kembali menyerang atau menembak TNI menggunakan senjata. Kasus ancaman gerakan separatisme ini yang dilakukan oleh Papua merupakan salah satu ancaman dalam bidang sosial budaya. Gerakan separatisme adalah gerakan memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri dengan tujuan untuk memisahkan diri dari negara asal dan untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. Gerakan separatisme ini dapat menimbulkan ancaman terhadap negara. Hal ini tentunya harus diperhatikan benar, apa sih
penyebabnya karena tentunya suatu gerakan separatisme muncul karena berbagai alasan yang dialami orang atau golongan tersebut. Sedangkan kasus separatisme di Papua itu penyebabnya adalah yang pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Yang kedua, masalah operasi militer yang terjadi. Yang ketiga, penduduk Papua merasa termarginal. Yang keempat, kegagalan pembangunan di Papua. Serem bukan jika ancaman seperti itu terus menyerang negara kita? Kita memang tidak bisa memusnahkan atau menghilangkan ancaman seperti itu, tetapi kita bisa menghadapi, mengatasi, atau mengurangi ancaman-ancaman yang akan terjadi. Ada banyak cara peran kita sebagai masyarakat untuk mengatasi yang namanya ancaman ini. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, membangun kesadaran pentingnya integrasi nasional. Membangun kesadaran ini bisa kita pupuk dari dini. Kenapa? Karena kita ini merupakan generasi muda yang sangat penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini. Peran saya di sini sebagai siswa akan selalu belajar dengan giat dan memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitar untuk membantu mengatasi ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. Ingat, untuk mengatasi ancaman bukan hanya peran pemerintah saja, tetapi peran kita sebagai masyarakat. Mengatasi ancaman adalah kewajiban kita bersama. Ayo kita sama-sama mengatasi ancaman yang terjadi di Indonesia untuk membawa negara Indonesia menjadi negara yang lebih berdamai dan tentram. Saya Kadek Mira Deviantari Putri. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker di masa pandemi seperti ini. Om Santi 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 Om. Salam sehat. Dadah.